Shalom Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yehezkiel pasal 44 ayat 4 sampai 45 ayat yang ke-7. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu. Kiranya kami boleh memahami firman-Mu dengan baik ya Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan, apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati perenungan hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan dari kitab Yehezkiel 44 ayat ke-9 ke-10, kemudian ayat ke-13 hingga ayat ke-15 dan 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hati dan dagingnya tak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh dariku, ketika Israel menyimpang dariku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya. Mereka tidak akan mendekat kepadaku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung noda akibat perbuatan-perbuatan mereka yang menjijikan. Tetapi imam-imam Lewi dari Bani Zadok yang bertugas di tempat kudusku, waktu orang Israel menyimpang dariku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan ibadah dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Merekalah yang akan masuk ke dalam tempat kudusku dan mendekati mejaku untuk menyelenggarakan ibadah dan menjalankan tugas bagiku. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, di dalam penglihatan bait suci yang dipulihkan, dan setelah kemuliaan Tuhan memenuhi baitnya, Allah menetapkan satu hal yang sangat tegas, yaitu bahwa kedekatan dengannya tidak pernah lepas dari kekudusan, kesetiaan, dan keteraturan hidup. Tuhan menata kembali kehidupan umatnya agar mereka layak menjadi tempat kehadirannya. Kehadiran Allah bukan sekedar membawa rasa aman atau nyaman, tapi merupakan panggilan untuk hidup kudus, hidup tertib, dan berkomitmen. Dalam bacaan Alkitab hari ini ada 3 hal yang disorot. Pertama, kekudusan para imam. Perhatikan hanya yang setia, khususnya para imam dari Bani Zadok, yang diperkenankan melayani di hadapan Tuhan. Sedangkan orang Lewi yang kompromi dengan dosa dibatasi pelayanannya. Tuhan tidak menerima pelayanan tanpa integritas dan rasa hormat akan kekudusannya. Para imam harus hidup dengan standar khusus. Mereka harus memperhatikan soal pakaian, relasi, kenajisan, dan kewajiban mengajar hukum Allah kepada umat. Hal ini menegaskan bahwa mendekat kepada Allah itu bukan sekedar hak istimewa, tetapi panggilan yang menuntut kekudusan. Pelayanan kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari karakter hidup yang mencerminkan kekudusan Allah. Yang kedua, kekudusan yang mencakup struktur sosial bangsa. Di ayat 45 ayat 1 dan ke-8, ini menjelaskan, tanah dibagi bukan hanya berdasarkan kepemilikan, tetapi juga berdasarkan bagian kudus bagi Tuhan. Para imam, orang Lewi, rakyat, dan raja. Perhatikan bahwa raja pun tidak memiliki kuasa absolut, karena seluruh sistem hidup berada di bawah otoritas Allah. Dengan demikian, tanah bukan sekedar merupakan ruang politik, tetapi juga ruang teologis. Tempat Allah tetap menjadi pusat kehidupan umatnya. Kekudusan tidak hanya ada di bait suci, tetapi juga dalam struktur bangsa. Hal ketiga yang disorot, kekudusan yang meresap sampai ke dalam ekonomi ibadah. Timbangan harus adil, ukuran harus benar, persembahan harus diberikan dengan ketulusan.
Ketidakadilan dalam ekonomi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Ini menunjukkan bahwa penyembahan sejati tidak hanya terjadi di atas mezbah, tetapi juga di pasar, dalam transaksi, dalam kejujuran kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, bacaan Alkitab hari ini mengajarkan bahwa di saat Allah hadir, seluruh hidup pelayanan, struktur sosial, dan ekonomi ditata ulang untuk mencerminkan kekudusannya. Kehadiran Tuhan adalah panggilan untuk menata ulang seluruh hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab hari ini menantang kita untuk tidak membatasi kekudusan pada ruang ibadah saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kekudusan Allah harus membentuk ulang cara kita melayani, cara kita bekerja, berelasi, dan mengambil keputusan. Mari kita renungkan bersama. Apakah hidup kita sudah ditata ulang oleh kehadiran Allah? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak terpisah antara hidup rohani dan hidup kami di dunia. Tuhan, biarlah kami tidak menjadi orang yang alim, yang taat hanya di gereja saja, tetapi ketika kami hidup, ketika kami bersosialisasi, ketika kami bekerja, kami boleh sungguh-sungguh mencerminkan bahwa kami adalah anak Tuhan, bahwa Allah hadir dalam hidup kami, dan kehidupan kami sungguh telah diubahkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, biarlah kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.